Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Anastasia Reliani. Saya aktivis Kanakalia. Saya dari Tiami. Di sini kami akan mengerjakan tugas dari Pak Adi. Dan teman-teman semua menyaksikan video ini dari awal hingga akhir video ini selesai. Selamat pagi semua. Kita akan membahas persiapan untuk minggu ke-6 Ujian permintaan minggu terakhir minggu ke-6. Jadi bagaimana hasil peramalan permintaan makanan kita? Selamat pagi Bu, berdasarkan data permintaan 4 minggu terakhir, saya sudah hitung menggunakan metode rata-rata. Bergerak 4 minggu. Bimo, tolong tampilkan data perhitungannya. Peramalan minggu ke-6 didapat dari rata-rata permintaan minggu 2, 3, 4, dan 5. Permintaan minggu kedua 130 porsi, permintaan minggu ketiga 110 porsi, permintaan minggu 4 125 porsi, permintaan minggu kelima 140 porsi. Totalnya adalah 505 porsi. Rata-ratanya 505 porsi dibagi 4 sama dengan 126,25 porsi. Setelah dibulatkan, peramalan permintaan untuk minggu ke-6 adalah 126 porsi. 126 porsi lebih rendah dari minggu ke-5 yang mencapai 140. Apa kita tidak sebaiknya menggunakan peramalan minggu ke-7 saja, mengingat minggu ke-5 naik gratis? Peramalan adalah perkiraan terbaik, Chef. Kita berpegang pada 126. Namun untuk menjaga antisipasi, kami sarankan stok disiapkan untuk 130 porsi. Angka 130 yang akan menjadi dasar perhitungan biaya kita. 130 porsi saya catat dan kita akan siapkan staf dan operasional untuk mengantisipasi 130 porsi. Baik, kita putuskan target operasional dan stok untuk 130 porsi. Sekarang, Ari tolong hitung proyeksi biaya dan pendapatan jika kita mencapai target 130 porsi. Kita perlu tahu apakah kita akan laba atau rugi. Empat minggu sudah dapat dibawa, rata-rata gerak, rumus yang berbeda, 126 angka peramalan. Itu bukan untuk pembiayaan harian. Oh 126 nasib di tangan, minimum harga 250, bahan baku 25. Dikurangi 10, untung hanya 15 saja. Biaya tetap 5 juta, berat sekali beban laba kota kecil. Kerugian di depan mata, 3.050.000 rupiah tertera. Di papan putih hati ikut merana. Oh Buria, oh Buria, jangan salahkan akal di dalam alarm cinta kita bekerja. Dikurangi 10, untungnya hanya 15 saja. 5
Berat sekali beban laporan, kecil kerugian di depan mata. 3.050.000 rugi yang tertera di papan putih. Hati ini merana, oh Bu Lia, oh Bu Lia. Jangan salahkan angka ini alam cinta, kita harus bekerja. Siap Bu, dengan asumsi permintaan adalah 130 porsi. Biaya bahan baku, biaya per porsi 25.000. Total biaya bahan baku 130 dikali 25.000 sama dengan 3.250.000. Biaya operasional tetap, biaya gaji, biaya tetap, ada gaji, sewa dan lain-lain 5 juta per minggu. Biaya tetap ini harus selalu kita tekan. Efisiensinya 5 juta itu sudah termasuk gaji staf, front end yang harus saya atur jadwalnya. Dan 3.250.000 bahan baku itu harus saya pastikan tidak ada lagi kosnya berlebihan di dapur. Benar. Selanjutnya biaya variabel per porsi, gas, bahan bakar dan lain-lain 10.000. Total biaya variabel 130 dikali 10.000 sama dengan 1.300.000. Total biaya keseluruhan bahan baku 3.250 ditambah operasional tetap 5 juta. Ditambah variabel 1.300 jadi totalnya 9.550.000. Itu adalah modal yang harus kita keluarkan. Sekarang berapa proyeksi pendapatan kita? Harga jual per porsi 50.000. Total pendapatan 130 dikali 50.000 sama dengan 6.500.000. Pendapatan hanya 6.500.000. Sementara total biaya kita 9.550.000. Perhitungan laba rugi adalah pendapatan dikurang total biaya. 6.500.000 dikurang 9.550.000 sama dengan negatif 3.050.000. Jadi berdasarkan peramalan 130 porsi, restoran Rasa Nikmat diproyeksi akan mengalami kerugian sebesar 3.050.000 pada minggu ke-6. Angka yang terjadi 334 porsian. Setelah kita tercapai dapat ditemukan, gaji karyawan terancam, restoran tenggelam. Yuk ayo cari bahan yang termurah, biar untuk 15.000 tak terpecah. Aku siapkan promosi beli 2 gratis 1. Tak kelebihan jam badai semua harus laku. Goyang-goyang semangat dua terus. Jangan lelah, ayo lawan kakak. Angka perang masalah kita tembus 334. Seminggu dia tercinta minggu depan. Laba di tangan duit tak bersisa. 334 porsi halus.
jangan soalkan tolong. Ayo cari bahan yang termurah, biar untung 15.000 dapat belanja. Siapkan promosi beli 2 gratis 1. Tak peduli hujan badai semua harus laku. Goyang-goyang semangat juang terus jangan lelah. Ayo kawan lupakan angka peramalan kawan. Kita tembus 3 seminggu lihat kita minggu depan. Laba di tangan kita bersisa. Kerugian 3 juta ini tidak bisa diterima. Ramalan ini memperingatkan kita, Ari, ramalan rata-rata bergerak memang memberikan angka yang stabil, tapi ternyata belum cukup untuk menutup biaya kita yang besar. Betul, Bu. Break even point kita sangat tinggi. Kita harus menjual lebih banyak porsi untuk menutup biaya 9.550 dengan laba kotor per porsi sebesar 50.000 dikurang 25.000 ditambah 10.000 sama dengan 15.000 per porsi. Kita perlu menjual sekitar 9.550.000 dibagi 15.000 sama dengan 637 porsi hanya untuk impas. 637 porsi, kapasitas kita hanya 100 porsi. Save itu mustahil dalam seminggu. Ari, ulangi perhitungan Anda. Laba kotor per porsi, harga jual 50.000 dikurang biaya bahan baku 25.000, dikurangi biaya variabel 10.000, laba kotornya adalah 15.000. Biaya yang harus ditutupi adalah biaya operasional tetap, yaitu IDR-nya 5 juta. Break even point ada dalam porsi hanya untuk menutup biaya tetap adalah 5 juta. 15.000 atau sama dengan 333 porsi. Jadi kita harus menjual minimal 334 porsi di minggu ke-6 agar tidak rugi. Peramalan kita hanya 126 porsi, jauh sekali. Kesimpulannya, kita tidak hanya punya masalah peramalan permintaan, tapi masalah harga jual dan biaya. Kita tidak bisa pasrah dengan kerugian ini. Saya akan coba cari pemasok bahan baku yang lebih murah untuk menekan 25.000 per porsi itu. Saya akan membuat program promosi agresif, beli 2 gratis 1 atau paling hemat untuk meningkatkan permintaan jauh melampaui 126 porsi. Kita harus tembus 334. Ya baik. Hari untuk minggu depan, hitung ulang peramalan permintaan menggunakan metode eksponensial smoothing juga. Metode itu akan memberi bobot lebih besar pada data terbaru, seperti kenaikan di minggu kelima, mungkin angkanya lebih tinggi dan lebih realistis untuk strategi promosi. Siap, Bu. Kita akan coba alpha 0,4 untuk melihat apakah tren kenaikan terakhir akan mendorong peramalan lebih tinggi. Baik, kita punya target 334 porsi sebagai batas aman. Semua kembali ke tugas masing-masing. Hari, Imo, perkara ulang, Chef Rio, negosiasi biaya bahan baku. Dewi siapkan isi promosi dan efisiensi stok. Kita harus mengubah proyeksi perbuatan kita ini menjadi keuntungan. Dapat suasana. Hari coba kau hitung lagi apa? Empat lagu-lagu jangan naik kencang. Itu bentang batasi angka baru 8 baru semangat di hati. Biaya dipangkas, promosi digenjot, seragam beriringan saya jangan malas. Target 334 kita ubah jadi untung besar.
Chef Rio cari murah, Dewi siapkan promosi keras. Tak peduli peramalan, target baru harus kita raih. $334 itu batas aman kita. Lupakan 130 porsi, itu kisah yang menyakitkan. Ekspon kincir, modding berbobot, pada optimisme kita ubah. Laba kotor kita naikkan permintaan. Ayo kawan kerja cepat, putar roda restoran ini. Dari kerugian ke kita punya janji jual sampai impas demi rasa nikmat yang dicintai. Rasa bergerak, prediksi hanya 126, tapi kerugian ini angka yang tak terletakkan. 5 juta menanti biaya tetap itu anggaranku. Minus 3 juta, tertulis strategi harus berubah, atau kita akan terkikis. Lupakan 126, mari fokus selamatkan bisnis. 130 porsi target yang disiapkan. Ayo kita masak, jangan ada yang ketinggalan. Kalau rajin bekerja pasti dapat untung besar. Mama bilang 334 itu batas aman. Di bawah angka itu kita nanti kerugian. Ayo Chef Rio dan Dewi kerja yang semangat. 50.000 harganya, modal kerja, tutup biaya yang tetap kita harus gembira. Hitung, jangan sampai salah. Sekian video tugas drama kami. Semoga Pak Adi kasih nilai A+ dan